Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yuin Asoy. Mana Asoy, 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 Asoy. Guys, sudah lama kita nggak ketemu guys. Kita hari ini mau berangkat ke Cirebon. Nih satu keluarga Yuin kita bawa naik bis. Thank you buat King Voyage. Buat King Voyage nih bisnya nih. Wow. Ini bisnya ada 18 seat. Tuh, kita ke belakang ya. Kita review. Tuh ada apa aja sih fasilitasnya tuh ini nih tuh. Wow. Mantap. Dan yang tidur baru juga berangkat, oncom. Oke, oh dia ada fasilitasnya. Oh ada minum, ada kulkas, ya, ada kopi. Wih, ada kopi guys. Dan dia ada toilet. Nah, ada toilet juga. Ini Mercedes, ya, Mercedes. Ini bisnya dari belakang. Kita ngapain aja di Cirebon? Ya udah, ini baru jam 7 pagi, jadi kita baru berangkat dari Bogor. Nih, kursinya bisa reclining. Aduh, nyantai dulu guys. Oke, baru berangkat jam 7 pagi sampai Cirebon. Jadi ada fasilitas ini juga ya, apa namanya tuh? Smart TV. Ya udah, menuju ke Cirebon guys. Alhamdulillah, setelah 4 jam perjalanan, jam 11 seperempat nih kita nih, 4 jam 15 menit lah ya, kita sampai di lobi Patra. Ini adalah Patra Hotel yang nanti kita rencananya insya Allah bakal nginep di sini. Ya, nanti kita review ya. Ini kita lagi parkir dulu. Kebetulan kita ada IO yang nemenin dari Call Me Back Please Organizer yang akan nemenin kita selama ada di Cirebon. Insya Allah kita ada di sini di 3 hari 2 malam. Ini hari pertama, baru nyampe. Kita mau kemana aja? Tungguin, masih capek, masih ngantuk. Oke, nasi pertama, nasi jamblang. Tuh lihat tulisnya. Gila, macet banget. Widih, penuh cuy. Kalau gue waktu itu pernah ke nasi jamblang Ibu Aput, cuman nih gila ini emang pas liburan. Dan ini kita lagi libur panjang. Nah, jadi ya begini nih kondisinya. Wow, gila antri cuy. Oke guys, ini adalah tujuan pertama, cuman ini ngantrinya Masya Allah. Ini nih, gila guys tuh ngantrinya. Yang direkomendasikan berapa bungkus? 2 aja, 2. Ini absurd nih, menu penuhnya gila nih. Tapi ini emang yang paling ini ya, yang paling direkomen lah si Bu Nur ini. Ada lagi yang lain tuh apa namanya? Apa lagi? Mangdul. Ya, nih. Begini doang guys. Semur daging sapi, semur ati ampela. Tapi ini gila ya, emang nggak pernah sepi lihat. Ya ini udah banyak lah orang yang review ya sih nasi jamblang, cuman ya maksud gue ini POV-nya kita lah, karena kita ngebawa keluarga Yuin ke Cirebon. Makan cuy. Nah ini dia. Oke guys, kita menuju lokasi kedua, Kasepuhan Cirebon. Mas Farhan, oke. Ini dia 14 orang kita, guys. Ya. Kita 14 orang menuju Kasepuhan Cirebon. Oke. Nih dia nih. Jadi katanya kalau di sini nggak boleh pakai pemandu dari luar, harus khusus pemandu dari Kesultanan Cirebon karena udah bersertifikat. Oke guys, kita
dengarkan sejarahnya Kasepuhan Sultan Kasepuhan Cirebon. Nah, kita duduk di sini guys. Mari. Begini Bapak Ibu, saya mulai ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari Bogor, selamat datang ke Kasepuhan. Nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh saya. Nama saya Farhan Ibu Bapak. Bapak Ibu yang terhormat dari Bogor. Sekarang kita berada di pendopo namanya Pengada. Pengada ini artinya pengadangan artinya seperti itu ya. Jadi dulu orang yang masuk itu harus laporan dulu di sini. Jadi kalau zaman sekarang itu seperti resepsionis lah. Setelah laporan diterima baru nanti akan diantarkan masuk ke dalam. Untuk bangunan yang masih asli itu lantai yang ujung-ujungnya Ibu Bapak. Jadi sengaja nggak diganti semua. Di lantai yang ujung-ujungnya ini sengaja Ujung-ujungnya itu, ditaruh, oh, disimpan, itu masih asli. biar tidak mengganti. Sebutnya dengan namanya terakota. Kalau untuk tiang-tiang kayu ini semuanya asli, kayu jati. Semuanya nggak pakai paku. 500 tahun guys. Umurnya Buat 1529. 500 tahun. Oke, ini adalah museum ya, Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Sebentar, museum. Ini kita masuk museumnya guys. Semua benda-benda pusaka yang ada di sini itu masih dicuci pada bulan Syuro. Kalau bulan Islamnya kita kenal Muharram. Ya. 1 tahun sekali selama 10 hari diadakan pencucian sejarah. 10 hari ya? Namanya jamasan 10 hari. 10 hari. Bapak Ibu yang kami hormati, di depan ini adalah sebuah maskot daripada Keraton Kasepuhan, disebut dengan nama kereta kencana Singa Barong. Jadi di sini buat Pak, Singa Barong ini bukan berarti bentuk keretanya mirip singa, tapi Singa Barong ini adalah sebuah singkatan dari yang artinya Singarani Barong. Atau yang memberi nama keretanya bersama-sama. Kereta kencana ini dibuat di tahun 1549 dengan berbahan dasar kayu ulin. Kayu yang dari Kalimantan, yang mana kayu ulin semakin kena air semakin keras. Kereta kencana ini merupakan penggabungan dari 3 unsur budaya. Ada belalai gajah yang melambangkan Cirebon ini bersahabat dengan India yang beragamakan Hindu. Kepala naga melambangkan Cirebon bersahabat dengan Cina yang beragamakan Buddha. Sayap dan ekor itu menggambarkan Cirebon ini bersahabat dengan Mesir yang beragamakan Islam. Itu dari Buruk Bapak ya. Alat tebus. Baik ya, kita ke arah sini lagi. Nah, di sini ada alat tebus dari Banten nih Bapak. Ini ya, kenapa ada di sini? Karena pernikahan. Salah satu isinya Sunan Gunung Jati juga dari Banten. Turunan Sunan Gunung Jati yang di Banten dikenal dengan nama itu Bagus, TB. Ya. Dan juga di sini alat tebus fungsinya kalau dulu untuk prajurit. Jadi prajurit itu kalau mau diangkat suruh tiduran di bawah, terus yang tajam-tajamnya itu ditaruh di bawah leher. Atasnya dipukul pakai palu, kalau nggak tembus baru naik pangkat. Kalau nggak tembus naik pangkat, kalau tembus mati. Tembus mati. Sekarang kita berada di halaman utama keraton. Ini disebut dengan namanya Taman Dewan Daru. Di taman ini, di tengah-tengahnya terdapat 2 patung macan putih. Itu simbol daripada kerajaan Pajajaran, yaitu kerajaan Prabu Siliwangi, yang dimana Cirebon merupakan penerus daripada kerajaan Pajajaran. Karena Prabu Siliwangi merupakan kakinya Sunan Gunung Jati dari ya. Di tengah-tengahnya ada meja kursi batu dibawa dari Gujarat, dari India. Yang membawanya adalah Thomas Raffles. Dan meja kursi batu ini dibawa di tahun 1811. Sedangkan di depannya ada patung sapi kecil Bapak. Lembu Nandi. Itu simbol penghormatan terhadap agama Hindu, simbol toleransi. Sunan Gunung Jati dari ayah dan ibunya. Sunan Gunung Jati dari garis ayah merupakan dari garisnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah punya putri bernama Siti Fatimah, menikah dengan Sayyidina Ali dan dikaruniai 2 putra, Hasan Husain. Sunan Gunung Jati Bapak merupakan keturunan Husain. Yang mana turun sampai dengan ke ayah Sunan Gunung Jati bernama Syarif Abdullah. Syarif Abdullah merupakan seorang sultan di Mesir, jadi ayah Sunan Gunung Jati juga sultan di Mesir. Yang menikah dengan putrinya Prabu Siliwangi yang namanya Nyimas Rara Santang, itu ibunya Sunan Gunung Jati. Dan Sunan Gunung Jati akhirnya menurunkan raja-rajanya yang ada di sini sampai rajanya sekarang yang bernama rajanya Sultan Lukman Zulkaidin atau Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin. Oke, kita ada di lokasi berikutnya yaitu Goa Sunyaragi. Oke, ini tempat pertunjukan, tapi ini sih buatan manusia katanya si Goa Sunyaragi ini. Ini dia, gua kagak ngerti nih apaan ini. Tapi asli ya, Cirebon itu menurut gua ini satu kota yang memang pengelolaan wisatanya cukup baik ya menurut gue. Dia kota kecil tapi banyak spot yang memang dekat-dekat dan bisa dikunjungin. Salah satunya adalah ini, Goa Sunyaragi. Ya, itu kayak katanya ada 10 gua katanya di sini. Gila, tapi emang panas sih. Ya, di sini emang cukup panas karena emang 500 meter dekat ke laut.
Oke, kita lihat ini adalah. Jadi ini tempat pemandian atau tempat pertapaan ya? Iya, bisa dibilang ini tempat pertapaan, tempat mensunyikan diri. Oke, tempat mensunyikan dirinya Sunan-Sunan atau Kesultanan Cirebon ya. Ini dibangun sekitar 200 tahun yang lalu. Enggak, Oh, dibangunnya 200 oh tahun. pembuatan 200 tahun. Masya Allah. Kan waktu 200 tahun. Jadi kalau pembangunan tahap awal itu yang dipimpin sama Sunan Gunung Jati, semuanya menggunakan batuan pantai. Dan ini diambil dari pantai selatan, Indrayanti. Oh, nggak berantem sama Nyi Kidul tuh. Enggak. Sedikit ngejelasin, jadi ini pintunya itu dibuat dari kroffel. Makanya bentuknya begini. Kalau tahu Dear Butter sebelum viral ini awalnya nih. Inspirasinya dari pintu ini. Oh, ini dapur. Kelihatan pintu yang kecil-kecil itu bukan berarti orangnya kecil-kecil, Bapak. Kita lagi ada Untuk di pintu yang rendah-rendah yang kecil-kecil. Oh, ada gua lawa. Gua lawa. Ini kita masuk yuk. Masuk yuk. Oke. Ada apa di dalam ini? Besar banget ini. Hah. Gua lawa. Oh. Nggak ada apa-apa dia. Hah? Cuman hanya ada tempat nyimpen gini doang. Gila. Dibangun selama 200 tahun. Sekarang ke Goa Awon. Jadi ada 10 goa katanya. Kita lihat sekarang ya. Ini ada undakan. Hah? Oh, jadi ini tempat-tempat gitu guys. Kan tempat menyepi. Ya. Au. Au. Aduh. Hati-hati nih. Jadi gua Awon ini tempat-tempatnya. Aduh. Lumayan ya. Hati-hati nih. Yang mau kesini tuh. Jadi tempat menyepi dia di sini nih tuh. Ini gua nggak tahu nih. Ini apaan? Tapi ini tempatnya, wih. Oh. Wih, gila ini ya. Tuh. Pemandangannya. Ada ini di tengah kota tuh wisata kayak begini, makanya itu dia Cirebon itu cukup baik. Oh gila dia, banyak banget jalan masuknya. Wow, ternyata dia banyak persembunyian guys. Oh itu ada kayak tempat pemandian gitu. Yuk kita explore guys, masuk ke sini guys. Oh, ini lucu ya, gila ya sini. Tuh. Oh jadi semuanya memang terisi dengan air. Ini kayak di Mesir nih. Oke, kita menuju ke gua apa namanya ini? Gua Padang Hati. Gua Padang Hati. Kenapa gelap? Gelap katanya. Pendek banget. Kalau menjebak gitu tuh guanya. Nah ini katanya nanti keluarnya di Goa Lawa, Purwokerto. Jauh banget ya. Oh gila ya. Ini tempat nggak ada. Hah? Nggak ada. Gila ya, Ini masuk buat pintu sini nih. Sini ngapain? Kita ada pintu situ. Pas banget. Lu gelap banget. Pak Haji mana? Ayo. Ayo, kepala. Wih. Buat apa sih dulu? Buat petilasan, buat Sama sekali. Keluar. Itu nggak Kepala ya? petilasan. Iya kan gua untuk bersemedi. Jadi harus ada beginian ya, ada tempat beginian. Semua gua pasti ada tempat beginian. Iya, untuk bapaknya ya. Ya. Untuk duduk berdiam diri. Oke, ini ada kamar Kaputren. Nah, kamar mandinya. Terus. Ujung. Iya, ini kamarnya belok kanan dong. Kanan Oh, ini dong. kamarnya. Sini. Ini kasur, Oh, ini tempat kamarnya. tidur. Loh? Ini dulu ditutup sirap, ada atapnya. Oh. Kamar mandinya ke sini. Jadi dia turun ke bawah. Nah, Turun ke bawah situ. Dia udah langsung tempat pemandian. Oh ya? Oh iya bener. Aduh. Awas jatuh. Oh. Widih. Ini kayak sumur jadinya ya? Iya, betul. Oh. Oke, ini kita lihat nih. Ada ruangan gelap banget di sini. Masuk nggak ya? Hah? Halo? Hah? Ada apa ini di sini? Gila, kelihatan banget.
Nyalain dulu. Ada apa di sini nih? Sini dek, masuk dek. Nyalain dek. Hai. Nih, lihat. Gila, ini apaan ini? Hah? Hah? Serius lu? Mana? Enggak, udah ih. Enggak ini. Coba lihat sini. Terus sini apa ini? Ini bawahnya apa? Tuh, masih ada. Apaan? Sini. Serem ah. Sini. Ih, serem banget. Ih, Saya lagi sana. Coba awas sini. Santan. Serius. ke bawah tanah kali. Sini. Tapi hawanya dingin ya. Gila ini gerap banget. Mana senternya? Senterin. Wah, gila nggak kelihatan sama sekali cuy. Tuh, Oh iya masih ada. masih ada ruangan sini ya. Dek, di sini dek. Sini tar. Center tar. Tar. Kita senterin dulu ya. Tuh, ada ruangan guys. Gila, banyak ruangan persembunyian. Hah? Masih terus ke sana. Nggak tahu? Nggak, sini nggak. Oh mentok. Sana apa tuh? Ayo tar. Kita explore tar. Oh keluar gitu. Oh keluar ya? Keluar. Wih, ini apa ini? Mana? Oh, ini tempat mandi. Air kali ya? Kamar mandian cowok kali ini. Iya tuh. Toilet cowok ini mah. Gelap banget. Tapi dingin, coba tar sana tar. Adem ya tapi ya di dalamnya. Ya? Angin aja tadi udah ditangkap. Oke, keluar. Oke. Gila sempit banget cuy. Tuh kesini masih ada. Hah? Ini Coba air. explore lagi. Air kalau ini. Yang tadi ini mah. Tembusnya. Aduh. Oh iya. Gila. Nembusnya kemana nih? Ke depan ya? Depan kayak yang tadi kita foto. Oh, oke. Katanya kita mau menuju lorong ke Mekah. Ntar di Mekahnya pintu berapa teh? Pas keluar. Nah, ini buahnya bentuknya hampir sama kayak kepala barongsai. Oh. Lihat ada atasnya matanya, ini hidungnya dan ini mulutnya. Lorong Cina dan lorong Mekah. Oke. Dulu sebagai meja pertemuan, meja forum. Jadi kalau Meeting. ya meeting room ya. Meeting room di sini jadi semua peta disebar di sini, lalu arahannya mau kemana gitu. Nah, lorong Cina dan Mekahnya udah di sebelah sini, Mekah sebelah kanan, Cina sebelah kiri. Jalan ke Mekah. Ayo kita ke Mekah. Sorry. Nyalain ah. Sampai bawah ada. Coba ini kita lorong ke Mekah. Gak ada, mentok itu. Oh. Udah kagak muat. Terus langsung hilang gitu kak, udah nyampe situ terus hilang. Ada apa? Kalau dulu mitosnya kan nggak boleh, Coba. kalau di luar nggak boleh ganjil, kalau di Cirebon nggak boleh Masa nggak ada? genap. Jadi kalau masuk tuh nggak boleh berenam. Oh iya. Nah, yang satunya adalah Aduh. Gelap bener. ini kalau ganjil. Lihat gimana sini. Oh, udah mentok gini doang. Lorong Mekah. Oh. Harus genap. Nggak boleh ganjil. Tuh bener tuh keluar udah dibotakin habis itu. Baik Allah. Oh, udah dari Mekah nih. Aduh. Tahalul. Ini lorong Cina. Cina. Oh, ini ke Cina nih. Udah mentok begini doang. Puasa. Aduh. Oke. Lewat Ciater. Dia berenam dulu kedinginan baru gerak ke Kertajati, nyawa bentar baru ke Cirebon. Jadi kita mau jegat di mana? Udah bisa. Nggak dijawab. Nah, ini badut kita nih. Ini badut kita. Tugasnya Badut. ada shoot doang. Yes, kita sekarang lagi ada di Hotel Patra. Ya. Ini ada hotel yang ada di Kota Cirebon. Kita ada di lantai 8. Malam di Cirebon, guys. Masih di hari pertama. Kita menuju ke satu resto yang waktu itu gue pernah datang, namanya Kelapa Manis. Ya, nih rombongan geng Yuwin Family. Malam-malam, guys. Kita lihat suasana Cirebon di malam hari. Oke, guys, kita sampai di posisi makan malam hari pertama, namanya Rumah Makan Kelapa Manis. Oke, ini dia guys, tuh lihat rame gila. Ramenya banget. Nah, gimana tadi? Tuh di sana tuh. Nah, pas untuk kita udah reservasi. Kalau kagak reservasi, nggak bakalan dapet di balkonnya. Tuh lihat penuhnya banget, guys. Kelapa Manis, guys, Cirebon.
Nah, ini dapat view, guys. Pas kan? Ya, pas. Yew, itu dia view kota Cirebon. Ini kalau di Bandung tuh kayak The Valley ya, kayak langsung view-nya kota Bandung. Yes. Kita mau makan dulu, guys. Oke. Kita ngulas sedikit makanannya di Kelapa Manis ya. Kalau menurut gua ikannya kurang. Ya, jadi kalau misalkan lo kesini, menurut gua sangat nyaranin, tidak menyarankan makan ikan bakar. Ya. Ayam bakarnya oke. Ya, tapi yang menurut gua paling enak itu adalah si ini nih, yang paling enak menurut gua si tahu tempe. Ya, si tahu dan tempenya ini enak menurut gua. Gue udah nambah 3 nih. Ini keempat nih sekarang. Ini kita ngomongin kita copot si tahunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tahunya tahu apa kayak tahu susu. Jadi enak dan lembut. Ya. Cumi goreng tepungnya oke. Tapi emang sini pas banget kita booking dulu. Jadi emang kalau kamu kesini Kelapa Manis, disaranin emang booking dulu tuh lihat. Gila sih. Ini rame parah. Di depan juga penuh sama mobil kendaraan. Karena emang apa, view-nya langsung ke kota Cirebon tuh. Dan satu lagi, ini agak lama. Jadi kalau misalnya lo kesini, ya mendingan lo udah pre-order duluan, booking duluan, biar makanannya datang. Karena di sini agak cukup lama. Ya, oke, kita tadi kemana aja sih? Kita ke Masih Jamblang Bu Nur, terus Goa apa namanya tadi? Keraton. Oh ya, Keraton Kasepuhan Cirebon. Terus Goa apa namanya tadi? Sunyaragi. Ah ya bener ya, itulah pokoknya. Ya, dan terakhir kita tutup di hari pertama di Kelapa Manis Cirebon. Asoy.